Misalnya nih habis ini terus kelompok saya tampil, habis itu break. Iya, habis itu break, terus ada pengumuman dari Oh Fiska gitu. terakhir ya. Ya udahlah, nggak jadi. Ya. Enggak, kayak gini aja lanjutin aja dulu. Kan kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Oke. Ini kelas 10 juga ikut. Enggak. Enggak. Tenang aja. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 11 akan membawakan drama berjudul Perundungan di Bukit Sentul. Sebelumnya disclaimer drama dengan kata-kata kasar dan juga kekerasan, jadi mohon untuk disikapi dengan bijak. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat menonton. Di Bukit Sentul tuh. Suatu hari hiduplah seorang manusia bernama Rachel dan Chia. Mereka bertemu dekat saat mereka masih di sekolah dasar. Saat itu keluarga Chia sangat kesulitan secara ekonomi, sehingga keluarga Rachel sering bantunya meskipun mereka sendiri sebenarnya juga kesulitan. Tapi sejak SMP, ekonomi keluarga Chia mulai membaik dan Chia pun pindah ke sekolah yang terkenal mahal. Saat ini, Chia sudah duduk di bangku SMA, lebih tepatnya di SMA Bukit Sentul. Dia merupakan murid balik kemana bro? Balik cabut lagi lah. Alken adalah anak orang kaya yang sebetulnya adalah anak tingkat yang tidak lolos dengan begitu malasnya. Sedangkan Revandi adalah anak yang kumpul di bawah orang. Hari ini di sekolah ada acara di mana setiap siswa bebas. Yang dibayangkan Trio Jeffrey pakai baju mahal. Ngomong ada Dan selain masalah. Trio Jeffrey ada juga murid-murid lain yaitu Queen dan Kezia, anak muda yang pintar dan rajin, tapi sering dibantu Alvexia untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya, Lucky, si ketua office yang selalu taat aturan dan bijaksana. Sebelum acara hari ini dimulai, ada sedikit kata sambutan dari Pak Ray, sang kepala sekolah. Selamat pagi anak-anak yang bapak kasih. Pada hari ini kita akan menyambut spesial yang baru ini dan juga merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nama kita. Bapak harap kalian bisa menikmati kegiatan hari ini dan ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Boleh silakan naik. Perkenalkan ini adalah Rachel, teman baru kalian. Bapak harap kalian bisa berteman dengan baik dan membantu Rachel untuk beradaptasi sekolah. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wah iya woi, jelek banget ya. Panas banget gue hilang. Najis banget. Kata lu nih bau nggak sih? Bau orang miskin. Rachel, woi, Trio Jeffrey, kalian ngapain kepada murid baru? Sementara itu, Kezia dan Queen hanya diam dan tak tidak Jeffrey, seorang siswa yang diam-diam Sekalian tuh di sini. Sekalian tuh.
Casey dan Quinn memastikan sudah tidak ada Troy Jeffrey di area sekolah. Jika Troy Jeffrey tahu bahwa mereka memang Rachel, Casey dan Quinn bisa jadi korban salah paham. Kes, itu bukannya Rachel. Ngapain kita di sana? Semacam itu. Nggak tahu sih, kita samperin aja kali ya. Ini pasti luar biasa. Mereka nggak ada di sekitar sini kan? Kayaknya udah nggak ada di sekitar mana. Kita bantuin aja kali ya tuh. Kalau mereka udah nggak ada di sini, yuk. Stephen yang awalnya ingin membantu Rachel ketika dia tahu Casey dan Quinn akan membawa Rachel menyuruh Nanette dan segera meninggalkan area sekolah. Rachel, aku udah dengar dulu kamu satu SD ya sama Rizky. Rachel lalu menceritakan masa lalunya bersama dengan Cia. Dari dulu mereka tak pernah dekat. Setiap hari ini mereka pergi ke sekolah bersama, bermain bersama, seperti layaknya saudara kandung. Tanpa ada mengejek Rachel, Cia selalu membela Rachel, begitu pun sebaliknya. Namun mereka berpisah sejak SMP. Ibu Cia menikah lagi dan dengan pria kaya. Dan seketika membuat hidup Cia berubah drastis. Hari di mana Cia harus meninggalkan Rachel dan mulai hidup baru bersama ayah mamanya, Cia sangat sedih dan merasa dihina oleh Rachel. Karena Rachel adalah satu-satunya orang yang mau benar-benar meninggalkan saat dia merasa miskin. Karena saat itu Rachel sudah miskin sih. Cia berjanji kalau nanti mereka akan bertemu lagi dan Cia tidak akan melupakan Rachel. Tapi semua itu bohong. Terus gimana ceritanya kamu masih bisa sekolah di sini? Kamu masih miskin kan? Nah, kok kalian ajarin dong tentang bos. Mereka mengobrol dan setelah selesai menghadapi Rachel, akhirnya Rachel pulang. Tersisa Casey dan Quinn di parkiran. Mampus, jangan apa. Meja. Woi, Mit anjing. Mit mau. Woi, mana sih, woi? Sabar, sabar, Cok. Jangan kita sebelah. Jangan pengen salah. Gua juga. Ambil. Tadi kita kesana kecil kepleset. Maksudnya tuh tadi kita baru selesai. Terus parkiran ada kunci kepleset terus kita pegang. Nah ini kita tuh. Kemana lu? Hah? Buru banget. Mana? Jadi kunci kepleset itu si miskin itu ya? Rekan memutar rekaman berisi Quinn dan Casey yang sedang menolong Rachel di parkiran beberapa hari lalu. Nolongin kucing kepleset ya? Kan nih kayak mau kita. Awas kan. Lihatin udah berdua. Hari ini, akhirnya teman dekat Casey dan Quinn yang bernama Jaslyn masuk sekolah setelah seminggu tidak sakit dan tidak masuk. Sakit. Sebetulnya tidak benar-benar sakit sih, itu hanya alasan Jaslyn saja. Sangat berbanding terbalik dengan Casey dan Quinn, Jaslyn merupakan murid pemalas yang hanya masuk sekolah satu tahun saja. Namun, Jaslyn merupakan anak yang sangat bijaksana. Karena itulah, Casey dan Quinn sangat aneh. Mereka suka sekali menghafal konspirasi dan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab.
Jas, kamu udah sembuh? Sebenarnya gue bener-bener sakit, cuman gue kan pergi ke Depok soalnya sekolah tuh bosan, jadi gue males. Lu kenapa, Jas? Jatuh banget, saya masih jatuh banget dari sepeda, jadi bocor banget. Iya, kemarin kan jalanannya rusak, jadi gak seimbang terus kita berdua jatuh deh. Ya nggak apa-apa. Apa berarti? Saya jatuh dari sepeda, tapi nggak mungkin sampai kayak gini nggak sih? Ya ini mah kayak Guys, jujur, kalian bikin gue Jeffrey ya? Iya, tapi visualnya terus sama. kalian ada masalah gitu. Ada selama ini kalian baik-baik aja. Gue Jeffrey nggak pernah main sama kalian kan? Sebenarnya iya sih, mereka gak pernah macam-macam gimana banget sama kita. Cuma ya biasa lah, aku sama Kun sering banget disuruh jokin tugas mereka. Oh, pantesan nilai mereka bagus, padahal mereka suka main terus. Nah, iya, tapi kalian tahu kan, mereka tuh sering banget punya rencana yang baru itu. Awalnya aku kira tuh cuma sekedar ngatain doang, tapi ternyata jauh lebih parah daripada itu. Nah iya, kemarin aku sama Kun kan pulang expo. Kita buat nyiapin lomba kan. Nah pas kita ke parkiran, kita udah ketemu si Rachel. Dia udah diajar habis-habisan sama si Trio Jeffrey. Sebenarnya tuh aku sama Kezia selalu bingung, kayak kita mau ngelawan Desa atau enggak. Karena kan ya, siapa sih yang mau berurusan sama Trio Jeffrey? Cuman kemarin tuh aku udah pastiin kalau parkiran udah kosong dan udah nggak ada Trio Jeffrey. Makanya aku sama Kezia ngomongin. Kezia dan Quinn menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kemarin tentang kondisi Rachel, seberapa parah luka-lukanya, dan cerita masalah Rachel dan Cia. Tentang bagaimana akhirnya mereka bisa babak belur seperti ini, dan bagaimana trio Jeffrey yang awalnya meminta mereka datang ke markas untuk mengerjakan tugas-tugas mereka, tetapi justru akhirnya malah menghabisi mereka berdua. Ini mah kenapa sih? Kalian yakin gak mau lakuin kemarin? Wah, gimana ya lo? Mereka kalau tau dilaporin pasti makin menjadi-jadi deh. Kenapa pada takut sama mereka sih? Karena mereka orang kaya. Buat apa anjir orang kaya tapi kelakuannya kayak gitu, pakai segala bentuk orang. Bada, tahan sama kelakuan mereka. Jess, lo tau gak? Semenjak Rachel hari pertama dia masuk, dia dikatain miskin sama mereka. Gue udah tegur tapi sama aja. Nih, gue tahu ya, di sekolah kebanyakan emang isinya orang kaya. Tapi kalau boleh jujur, lebih mending Rachel nggak sih yang masuk sini daripada mereka. Kalau nggak salah, gue dengar Rachel tuh masuk sini lewat beasiswa prestasi, Iya. apa gitu kan. Sedangkan mereka kan lewat duit kan. Iya banget ih, yang aku nggak ngerti nih ya, kan dulu Rachel sama Cia temenan dekat. Terus kenapa sekarang Cia nggak boleh Rachel karena dia miskin, kayak sendirinya nggak pernah miskin aja. Tapi emang aneh sih, apa mungkin Cia malu kalau yang lain tahu dulu dia pernah miskin? Apapun masalahnya, ini mah Tenang aja. Pas pulang sekolah, gue coba ngomong sama dia. Enak aja mereka main main babies. kalau gitu, kita coba natural banget. Ininya tiktokannya dapet. Sepulang sekolah, Jesslyn yang sedang berjalan di parkiran tidak sengaja bertemu dengan trio Jeffrey yang sedang ngobrol. Dengan gaya sejagoan, Jesslyn memanggil mereka. Ini berantem mereka tuh. Habisin ambulans. Rumah sakit aja kenapa? Boy, ya, oke, Pani. Kembali lagi ke jam apa kan? Oke, waduh. Ini kok ayo, jangan. Apa sama si Jess? Sama lo, sama. Iya, dan Jesslyn, namun Alvin dan Repardi berusaha menghentikannya. Yang langsung diajak oleh Lucky yang langsung mereka ambil maupun terlibat kedudukan yang Berdarah. Lu gila. Lu apa Cia anjing?
Gua nggak ada lu. Dia mau mulai. Jangan bohong. Lu emang niat ngebunuh Cia anjing. Gila lu sumpah. Udah. Jangan kita. Mari kita. Kita panggil sekarang. Apa sih yang merah itu, Pak? Mari Jen. Mari. Apa jadi polisi? Apa jadi polisi? Kelamaan udah. Apa jadi polisi, Pak? Ambulan sana. Operasi malam. Densus. Tahu datang sampai tahu. Kemarin ada di skip kan terakhir kemarin. Oh boleh meninggal apa itu Pak? Gak meninggal. Lihat. Ini di rumah sakit sekarang. Kok tidak muncul? Halo, Cia, Ejo, bagaimana kondisi kalian? Mereka semua tahu tentang semua masalah ini. Pengalaman sudah mendatang, pengalaman
Cia kan ada alasan tersendiri. Kalau kalian Jujur, sok keren aja sih. Kamu ini udah naik kelas masih ya coklat bukan. Iya maaf Pak. Gak naik kelas. Berisiko. Kalau lu kenapa, Pak? Kalau gue sih sebenarnya nggak ada masalah pribadi sama si Rachel ini. Tapi karena Alken sama Cia satu grup sama gue ya mereka yang bisa gue juga. Kalau mau juga masalah paling sebenarnya paling Ini belum pernah ketemu. Ya maaf ya. Masih Doang nih minta maaf ya. Gue juga minta maaf ya, Jess. Gak ada. Gue yang khas. Ya, cepet sembuh ya. Mari ya. Bikin gue kayak gitu. Bapak senang boleh udah. Dia namanya konsekuensi sama dia. Jadi setelah itu yang dia sembuh, mereka. kayaknya Kevin kayak gitu. Coba entah apa nih kita. Sama 19 Juli. Ini kan ada kok komputer ini kan kalau kita mau foto atau event atau ini masih apa komputer ini kan Setelah Cia dan Rachel pulih, seperti yang dikatakan Pak Rey, mereka yang sempat bermasalah dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana juga ada Stephen, murid yang diam-diam dia menjadi pahlawan dan berani mengungkap penemuan yang terjadi. Kalian semua pasti tahu kenapa saya ngomong. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih untuk Stephen yang sudah berani untuk melaporkan dan memberitahu saya terkait penemuan. Stephen membuka rekaman dan semua kaget melihat video itu. Mereka, terutama trio Jeffrey, tidak menyangka ada orang yang selama ini diam-diam melakukan tindakan mereka. Sudah banyak orang yang melakukan penemuan mereka, tetapi baru Stephen yang berani mengungkapkannya ke kepala sekolah. Jadi beberapa hari lalu Stephen datang saya dan bertanya. Oh, Stefan, jadi lu yang kita diam-diam selama ini? Ya, maaf. Gue berani nyamperin dulu. Apa Stephen? Soalnya dilihatnya tadi mau gua viral supaya juga. Weh, Dan itu dong lo, gila juga lo. Sama kali lu pegang sebarang. Untuk login, ini surat sebelum dan sekali kamu terlibat dalam video. Jadi kamu akan ada namanya jabatan sekolah kamu akan nggak akan deteksi. Dan ini surat Alken itu Alken Cia dan Stefan. Kalian akan diskor selama 1 bulan dan orang kalian akan dipanggil. ada acara kan Kenapa? Mau protes? Masih mending kalian nggak di DO ya? Karena tidak ada yang lain dilakukan. Kalian nggak boleh orang seenaknya. Kalian foto dengan tidak lanjut. Masa mau jadi Tapi Cia yang mulai dulu kenapa kita yang kena?
akan mendapatkan penghargaan bulanan yang terbaik karena keberanian dan tentunya mereka masing-masing. Pelaku mendapat sanksi yang setimpal dan korban akhirnya mendapatkan keadilan. Bullying bukan hanya tentang siapa yang menyakiti dan siapa yang disakiti. Kadang yang paling penting justru siapa yang berani angkat bicara. Hari ini satu suara cukup untuk memulai perubahan dan membuka jalan bagi keadilan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita ini. Semoga proses dalam cerita ini tetap tinggal dalam diri kita semua, lebih dari sekedar pertunjukan. Terima kasih dan jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa semuanya. Bantai. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi punya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Iya. Berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman. Betapa senangnya. Betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Amazing, amazing. Amazing, amazing, amazing. Sorry ya, itu darahnya muncrat tadi. Mana? Tadi aku muntahin. Oh iya iya iya, aman aman aman. Udah? Amazing. Kita kan?